السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa beraktivitas, melakukan apa yang kita ingin lakukan dari urusan dunia kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka apapun nikmat yang ada pada kalian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan tentang ahkamul udhiyah, kita ingatkan sedikit tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah, yang mana 10 awal bulan Dzulhijjah ini di sebagian kaum muslimin, kalau tidak kebanyakan, dianggap seperti hari-hari biasa. Padahal 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ulama menyebutkan siang hari dari 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada siang hari 10 akhir bulan Ramadan. Jadi siang hari 10 awal bulan Dzulhijjah lebih afdal dari siang hari 10 akhir bulan Ramadan. Malam hari dari 10 akhir bulan Ramadan lebih afdal dari malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi sebagian kaum muslimin begitu masuk bulan Dzulhijjah, mereka melihat hari-hari dari awal bulan Dzulhijjah ini seperti hari biasa. Tentu ini menunjukkan lemahnya ketakwaan kita. Ini menunjukkan lemahnya pengagungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di antara bentuk ketakwaan seseorang adalah dia mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan inti terkuat dari tauhid itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu mencintai karena Allah juga membenci karena Allah. Apapun yang Allah cintai maka kita mencintainya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala benci maka kita membencinya. Bahkan orang yang sempurna tauhidnya, dia tidak akan pernah mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan sebaliknya, tidak pernah dia akan
membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi orang yang sempurna tauhidnya tidak akan pernah membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah dan tidak akan pernah mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ya, dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Jumhur mufassirin mengatakan walayalin ashr, wal fajr demi waktu fajar, walayalin ashr. Jumhur mufassirin menafsirkan walayalin ashr ini dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, dan Allah tidak bersumpah dengan makhluknya melainkan karena makhluk itu memiliki keutamaan, memiliki manfaat besar bagi hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Fajr walayalin ashr. Dan ini jumhur ahli tafsir dari kalangan salaf dan khalaf yang menafsirkannya dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, 10 awal bulan Dzulhijjah ini termasuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah ditetapkan, yang diketahui atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Dan juga jumhur ulama mengatakan ayyam ma'lumat di sini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari dunia yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Qila wala mithlahunna fi sabilillah. Tidak juga yang semisal dengannya di jalan Allah. Wala mithlahunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu bit-turab. Kecuali orang, tidak ada yang semisal dengannya kecuali orang yang berada di jalan Allah, yaitu berjihad dan mukanya penuh dengan debu. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Di dalamnya terdapat hari Arafah. Dan ini merupakan hari yang sangat agung. Kemudian di 10 awal bulan Dzulhijjah ini terdapat hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyam 'inda Allah yaumun nahri, thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari menyembelih. Tanggal berapa? 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian hari-hari tasyrik, yaumul qar. Ya, karena biasa disebut yaumul qar karena jamaah haji setelah itu biasanya istirahat. Ritual haji, ya, pokok-pokok dari ritual haji itu sudah mereka selesaikan. Bayangkan ya ikhwan fillah, hari-hari ini di sebagian kaum muslimin seperti hari-hari biasa, apalagi hari tasyrik. Orang mungkin sebagian tidak tahu namanya ada hari tasyrik yang tanggal 11, 12, 13 itu, ya. Sebagian mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanya hari raya Idul Adha. Kemudian ulama menyebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, kenapa
10 awal bulan Zulhijjah ini sangat diutamakan karena terkumpul di dalamnya beberapa ibadah yang tidak bisa dilakukan di luar bulan Zulhijjah. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, "Walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fihi." Walladzi yadhhar, yang lebih jelas, yang menyebabkan istimewanya 10 awal bulan Zulhijjah adalah karena di 10 Zulhijjah ini, di 10 awal bulan Zulhijjah ini terkumpul pokok-pokok ibadah di dalamnya. Wahiyya salatu was-siyam was-sadaqatu wal-hajj wala yata'atta dzalika fi ghairihi. Terkumpul di dalamnya ibadah salat, puasa, itu tanggal 9 Zulhijjah, kemudian bersedekah, ya. Kemudian haji, ya, bersedekah dengan daging hewan kurban, begitu juga haji. Jadi terkumpul di 10 awal bulan Zulhijjah ini ibadah-ibadah yang tidak terdapat di hari-hari yang lain. Kemudian ingat ikhwan fillah, amalan di 10 awal bulan Zulhijjah ini juga sangat istimewa. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Bayangkan, tidak ada hari-hari yang amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah yang melebihi kecintaan Allah terhadap amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Apa saja amalannya? Semua jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, mulai dari puasa, zikir, sedekah, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, semua jenis kebaikan termasuk amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini kalau kita sia-siakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita sangat rugi. Orang nanti ketika sakaratul maut, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan walau sesaat saja. Qala rabbirji'uni, Allah kembalikan sesaat saja. Ya. Mereka minta diundur kematiannya walaupun sesaat. Sekarang kita punya 10 hari. Yang amal saleh di dalam 10 awal bulan Zulhijjah ini paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah tidak juga jihad di jalan Allah. Artinya jihad di jalan Allah apakah mengalahkan amalan di 10 awal bulan Zulhijjah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah bisa mengalahkan keutamaan amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian beliau melanjutkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali membawa pulang sedikit pun dari itu semuanya. Artinya dia mati syahid, harta yang dia bawa untuk berperang juga habis. Itu satu-satunya amalan yang bisa mengalahkan amalan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Jadi ini tidak pantas kita yang senantiasa mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian kita sia-siakan 10 awal bulan Zulhijjah dan kita anggap seperti hari-hari biasa, ya. Kita khawatir ikhwan fillah, setelah kita mengetahui keutamaannya seperti ini kemudian kita lalaikan, bisa jadi kita termasuk dari orang-orang yang mahrum, orang-orang yang memang tidak diberikan taufik oleh Allah, atau
Allah tidak senang melihat kita melakukan kebaikan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang musyrikin, orang-orang munafik berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Waliyadu billah. Maka 10 awal bulan Zulhijjah ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan semua jenis amalan, termasuk juga berpuasa. Ya, memperbanyak puasa. Jadi puasa itu tidak mesti di tanggal 9 Zulhijjah saja, tapi dari awal bisa kita perbanyak puasa. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, zikir, baca Quran, sedekah, membantu orang lain dan seterusnya. Ya, dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka Taala. Semoga kita bisa memanfaatkan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Baik. Kita lanjutkan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Yang terakhir kita sampaikan tentang apa? Syarat sah hewan kurban. Ada berapa syaratnya? Yang pertama, hewan yang dikorbankan dari binatang ternak, yaitu bahimatul an'am. Yang disebut bahimatul an'am apa? Unta, sapi dan kambing. Kemudian yang kedua, syaratnya cukup umur. Kalau unta berapa? 5 tahun. Sapi 2 tahun. Kambing ya. Kapan kita boleh berkorban dengan domba yang berumur 6 bulan? Kalau tidak dapat hewan kurban yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, hewan kurban itu bebas dari cacat. Ya, ada berapa cacat yang menyebabkan hewan kurban tidak sah dikorbankan? Ada 10 jadinya. Ya. Yang pertama, al-awr, al-bayyin, yang buta, yang sakit matanya, parah sakitnya. Kemudian yang parah sakitnya, yang pincang, yang parah pincangnya, yang sakit. Ya. Kemudian yang kurus, kemudian yang buta, yang sakit perutnya sehingga tidak bisa membuang kotoran, yang mau melahirkan sampai dia melahirkan, yang ditimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian, kemudian yang tidak bisa berjalan karena penyakit, kemudian yang yang ke-10 yang putus salah satu dari kakinya. Kemudian yang keempat, ya, hewan yang dikorbankan itu miliknya sendiri. Yang kelima, tidak berkaitan dengan hak orang lain. Kemudian yang keenam, disembelih di waktu menyembelih. Kita lanjutkan sekarang dengan pembahasan yang ketiga, fil afdal minal adahi jinsan aw sifatan wal makruh minha. Jenis dan sifat hewan kurban yang paling afdal. Jenis dan sifat hewan kurban yang paling afdal dan hewan kurban yang makruh untuk dijadikan hewan kurban. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-afdal fil adahi jinsan al-ibil thumma al-baqar in dhahha biha kamilatan. Jenis hewan kurban yang paling afdal adalah onta, kemudian sapi jika disembelih sempurna, maksudnya sendirian, satu orang, satu onta atau satu kambing. Thumma dha'an, kemudian setelah itu menyembelih satu ekor kambing. Ini urutannya. Jadi satu ekor onta berkorban dengan satu ekor sapi dan satu ekor kambing. Kemudian setelah itu thummal ma'iz, ya, setelah domba kemudian al-ma'iz, yaitu kambing biasa. Summa sab'al badanah, thumma sab'al baqarah, kemudian patungan onta 7 orang, kemudian patungan sapi 7 orang. Wal afdal, ini jenisnya, ini afdal.
wal afdal minha sifatan, dan yang hewan kurban yang lebih afdal dari sisi sifatnya, al asman al aktsaru lahman al akmalu khilqatan al ahsanu manzaran. Menurut sifatnya maka hewan kurban yang paling afdal adalah yang paling gemuk, ya, yang paling gemuk, yang paling sempurna anggota badannya, dan yang paling indah bentuknya, ya, paling ganteng. Ya, jadi bagi yang milih hewan kurban, pilih yang paling indah bentuknya. Ya, jadi kalau bandingkan dengan teman-temannya dia paling ganteng, jangan bandingkan dengan antum. Bandingkan dengan teman-temannya. Ya. Kalau dia menurut antum paling ganteng, maka itu yang paling afdal. Jadi secara fisik paling gemuk, paling indah, paling sempurna anggota badannya. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi Anas berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini aqranaini amlahaini." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 kambing yang memiliki tanduk jantan. Ya. Jadi beliau berkorban dengan 2 kambing besar memiliki tanduk aqranaini amlahaini. Ya. Amlahain artinya yang memiliki campuran warna hitam putih. Ya. Yang memiliki campuran warna hitam putih. Begitu juga dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshin aqran fahil ya'kulu fi sawad wa yanzuru fi sawadin wa yamshi fi sawadin. Akhrajahu al-arba'ah. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 1 kambing besar bertanduk jantan. Jadi kambingnya itu besar, bertanduk, kemudian jantan. Ya'kulu fi sawad, dia makan pada hitam, melihat pada hitam dan berjalan pada hitam. Maksudnya di mulutnya itu ada warna hitam, ya, di matanya itu juga ada warna hitam, di kaki-kakinya berwarna hitam. Jadi ini secara fisiknya, ini termasuk kambing yang sempurna, baik itu dari besarnya, kemudian juga dari warnanya. Ya. Jadi berkorban dengan yang jantan itu lebih afdal daripada yang betina. Apakah sah kita berkorban atau akikah menggunakan kambing betina? Sah. Begitu juga sapi atau onta. Tapi tentu yang jantan lebih afdal. Begitu juga dalam hadis Abi Rafi, Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhuha ishtara kabshayn saminain wa fi lafdhin mawju'ain, rawahu Ahmad. Abu Rafi berkata, Nabi SAW berkorban dengan membeli 2 ekor kambing besar yang gemuk. Di dalam riwayat yang lain disebutkan maujuaini, yang tidak memiliki maujiain. Apa itu? Telur apa namanya? Hah? Apa? Pelirnya, ya, dan tidak ada buah zakarnya itu. Ya. Apakah dia dipotong atau tidak ada? Kenapa disebutkan seperti itu? Karena hewan ketika dia dihilangkan telurnya itu, ya, dia lebih gemuk dan katanya juga dagingnya lebih enak. Ya. Dagingnya lebih enak. Makanya jumhur ulama mengatakan boleh hewan itu dihilangkan biji zakarnya itu, pelirnya itu, kalau ada kemaslahatan. Ya.
Kalau ada maslahat maka boleh. Tapi kalau zakarnya, penisnya yang dihilangkan itu makruh. Makruh hukumnya dijadikan hewan kurban, nanti akan disebutkan. Tapi kalau pelirnya itu dihilangkan dengan tujuan untuk penggemukan, maka itu dibolehkan untuk maslahat. Tapi harus memastikan ketika dihilangkan, dipotong misalnya, harus segera diobati agar dia tidak merasa kesakitan. Misalnya dibius, kemudian setelah itu harus diperhatikan, jangan sampai itu kemudian menyebabkan dia kesakitan atau mati. Jadi boleh dikebiri untuk tujuan tadi penggemukan, ya. Misalnya antum beli sapi sekarang, kemudian niatkan kurban, antum kebiri, hilangkan pelirnya, itu boleh. Kalau dengan tujuan seperti itu. Dan disebutkan bahwa dagingnya lebih enak. Wallahu a'lam. Ada yang pernah nyoba? Dan ada yang membatasi hanya ini boleh dilakukan di binatang-binatang yang memang bisa dimanfaatkan dengan menghilangkan pelirnya itu. Tapi kalau tujuannya hanya untuk menghilangkan tanpa ada maslahat, maka tidak boleh. Ya. Jadi di sini Nabi SAW ketika berkorban beliau memilih yang besar, kemudian yang gemuk. Bahkan Nabi SAW memilih yang tidak ada pelirnya, karena lebih gemuk dia dan dagingnya lebih enak. Hadha huwal afdal minal adahi jinsan wa sifatan. Inilah jenis dan sifat hewan kurban yang paling afdal dikorbankan. Wa ammal makruh minha. Sekarang yang dimakruh. Yang makruh hukumnya kita jadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama al-adba, wa hiya ma quti'a min udhuniha aw qarniha an-nisfu fa akthar. Al-adba yang terpotong telinga atau tanduknya setengah atau lebih. Ya, yang terpotong telinga atau tanduknya setengah atau lebih. Ini makruh hukumnya. Tapi sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Biasanya juga ini sepertinya mempengaruhi harga juga ya. Ya, sekiranya dana mepet misalnya, ya bisa beli yang seperti ini. Kemudian yang kedua, al-muqabalah, wa hiya allati shuqqat udhunuha 'ardan min al-amam. Al-muqabalah ini yang sobek telinganya dari depan secara melebar, bukan memanjang. Apa istilahnya ini? Ya. Jadi mendatar, ya, di bagian depan telinganya. Al-mudabarah ini sebaliknya di belakang. Asy-syarqa hiya yang keempat, asy-syarqa allati shuqqat udhunuha tulan, yang terbelah atau sobek telinganya memanjang dari atas ke bawah. Al-kharqa allati khuriqat udhunuha, yang berlobang telinganya. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, al-musfarah. Al-musfarah yang disebut dengan musfarah ini yang terpotong daun telinganya sehingga langsung kelihatan lubang telinganya. Ini juga makruh untuk korban. Kemudian yang ke-7, al-musta'salah, wa hiya allati dhahaba qarnuha kulluhu, yang hilang semua tanduknya. Jadi dia sudah punya tanduk, kemudian hilang semua tanduknya, baik itu karena terpotong atau dipotong. Yang ke-8, al-bakhqa, wa hiya allati bukhiqat 'ainuha fa dhahaba basaruha wa baqiyat al-'ainu bihaliha. Al-bakhqa ini yang buta sebelah, ya, yang buta sebelah dan satu matanya sempurna. Jadi
sebelah matanya buta, sebelahnya lagi masih sempurna. Kemudian yang kesembilan al-musyayya'ah wa hiya allati la tattabi'ul ghanam li dha'fiha. Ini adalah hewan yang tidak bisa berjalan dengan hewan yang lain karena lemahnya. Ya. Karena dia lemah maka dia tidak bisa berjalan dengan hewan-hewan yang lain. Ini 9 sifat binatang kurban yang makruh dikorbankan. Jadi yang pertama yang terpotong telinga dan tanduknya setengah atau lebih. Yang kedua yang sobek telinganya dari arah depan, ya, mendatar. Kemudian yang al-mudabarah itu di belakang. Asy-syarqa yang sobek telinganya memanjang dari atas ke bawah. Al-kharqa yang berlobang daun telinganya. Ya. Di Saudi itu ada, ya sekarang ada kambing yang telinganya itu 1 meter. Semakin panjang telinganya semakin mahal. Macam-macam jenis kambing sekarang. Ada juga yang lehernya panjang. Kemudian al-musfarah, ini yang hilang daun telinganya. Kemudian yang ketujuh al-musalah, yang hilang tanduknya. Al-baqqa, yang buta sebelah. Al-musyayya'ah, yang tidak bisa berjalan dengan hewan yang lain karena lemah. Kemudian ada tambahan lagi yang dimakruhkan kata Syekh. Yang pertama al-batra. Al-batra ini yang terputus atau terpotong setengah ekornya atau lebih. Ya, yang terpotong setengah ekornya atau lebih. Kemudian yang ke berapa jadinya nih? 11. Ma quti'a min alyatihi aqal minan nisf, yang terpotong pantatnya tidak sampai setengah. Yang terpotong pantatnya tidak sampai setengah. Ya. Kemudian yang ketiga ma quti'a dzakaruhu, yang terpotong penisnya. Kalau pelirnya tidak, bahkan itu lebih afdal. Yang terpotong penisnya. Kemudian yang keempat ma saqata ba'du asnaniha, yang jatuh atau lepas sebagian giginya. Ya. Kecuali yang tadi itu kalau dia itu memang sifat bawaannya sejak lahir. Kalau sifat bawaannya sejak lahir maka tidak makruh. Termasuk juga yang keempat ini. Ya. Dan yang kelima, ma quti'a syai'un min halamati sadiha, yang terpotong sebagian dari puting susunya atau susunya kalau dia betina. Jadi ini hewan-hewan kurban yang makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau tetap disembelih maka sah hukumnya dan orang itu terhitung berkorban. Maka yang nanti memilih hewan kurban, perhatikan ya syarat-syaratnya tadi, cacat-cacatnya, kemudian juga bebas dari aib-aib yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah atau yang menjadikannya makruh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian fi man tajzi'u anhul udhiyah, siapa yang mendapatkan bagian dari udhiyah, artinya siapa yang masuk ke dalam hewan kurban. Siapa saja orang yang bisa diikutkan masuk ke dalam hewan yang kita korbankan. Tujzi'ul udhiyatul wahidatu minal ghanam minar rajul wa ahli baitihi wa man syaa minal muslimin. Satu hewan kurban dari satu ekor kambing cukup bagi seorang dan semua keluarga, ya,
semua keluarga yang maksudnya yang wajib dia nafkahi. Ya. Jadi satu keluarga itu cukup mereka mengorbankan satu. Ya, satu hewan korban itu sudah mencakup semua keluarga. Jadi kalau di keluarga itu misalnya kepala keluarga saja yang berkorban, sekalipun mereka misalnya berkorban 10 ekor sapi misalnya, tetap atas nama kepala keluarga, dan itu mencakup mereka semuanya. Termasuk juga keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ya, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh. Wa man syaa minal muslimin, dan orang yang dia niatkan dari kaum muslimin. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Fa ata bihi li yudhhiya bihi fa qala laha ya Aisyah halummi al-mudyah. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kambing besar yang bertanduk yang bercampur warna putih dan warna hitam pada kakinya, pada mulutnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kambing itu untuk beliau korbankan. Lalu beliau meminta kepada Aisyah dibawakan pisau. Thumma akhadaha wa akhadha al-kabsha fa adja'ahu thumma dhabahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaringkan kambing tersebut, lalu beliau menyembelihnya. Thumma qala, sebelum beliau menyembelih, beliau mengucapkan bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah, kemudian membaca Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari semua umat Muhammad. Jadi Masya Allah, 1400 tahun yang lalu Nabi SAW sudah berkorban untuk kita Sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Jadi satu hewan korban itu sudah cukup untuk semua keluarga kita. Fa idza dhaha ar-rajul bil wahidah min al-ghanam ad-dha'n aw al-ma'iz anhu wa an ahli baitihi ajza'a an kulli man nawahu min ahli baitihi min hayyin wa mayyitin. Jika seseorang berkorban satu ekor kambing, baik domba maupun kambing biasa, kemudian dia niatkan untuk semua keluarganya, maka itu cukup, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Fa illam yanwi syai'an ya ummu aw yakhus dakhala fi ahli baitihi kullama yashmaluhu hadha lafz 'urfan aw lughatan. Kalau dia tidak berniat, dia menyembelih saja, dia niatkan untuk keluarganya, baik yang hidup maupun yang mati, dia tidak khususkan, tapi dia menyembelih saja, maka hewan korban ini cukup untuk keluarga yang biasa disebut sebagai keluarga. Ya. Yang disebut sebagai keluarganya juga ikut. Begitu juga kalau orang misalnya dia tidak menyembelih satu ekor kambing, tapi dia ikut patungan menyembelih satu ekor sapi. Jadi 7 orang patungan kemudian menyembelih, maka orang yang ikut patungan ini juga menyembelih atau berkorban untuk semua keluarganya, atau semua keluarganya juga masuk ke dalam hewan kurban yang dia korbankan, sekalipun itu bentuknya patungan. Jadi tidak harus satu. Makanya kita ingatkan jamaah dirahmati Allah pada malam ini, bagi yang mampu maka bisa bergabung dengan panitia korban di sini. Ya, ketua panitianya ini beliau Abu Nisa yang ada di depan ini. Ya, insyaallah beliau siap mencari yang dikorbankan nanti. Ya, sudah berapa Bu? 3 kelompok. Ya, sudah ada 3 kelompok. Yang kelompok ya
2,5 dan 2 juta. Ya, silakan nanti hubungi beliau. Ya. Ya, kita semarakkan syiar yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ini. Orang sekarang lebih memperhatikan acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hewan kurban hari raya kurban ini sepi. Ya, bagaimana kalau itu disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan kaum muslimin seperti itu, ya. Maka kita yang punya kelebihan harta, ya, berkurbanlah. Ya. Antum tidak disuruh menyembelih anak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih, ya. Bagi yang belum pernah, lakukan sekali, ya, lakukan untuk yang pertama kali ini, maka insya Allah nanti akan terus, karena kebaikan yang pertama itu akan membuka kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan ada orang seperti itu, ikhwan fillah, ketika di awal-awal dia paksa untuk, artinya dia berusaha keras untuk bisa berkorban. Di tahun-tahun berikutnya sebenarnya dia tidak akan bisa, tapi Allah mudahkan, dia bisa berkorban. Ya, maka mumpung masih ada waktu berapa hari lagi ini. Sekarang tanggal 29, bisa jadi ini tanggal ke 1. Ya. Kemudian juga perhatikan ini, kita ingatkan jamaah yang berkorban, ini pembahasannya kita dahulukan saja. Apa yang harus dijauhi oleh orang yang berkorban? Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa fi lafdhin idza dakhalat al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika salah seorang di antara kalian melihat hilal dzil hijjah atau masuk ke 10 awal bulan Zulhijjah dan dia ingin berkorban, berniat untuk berkorban, maka jagalah dirinya dari rambutnya, ya, dan juga bulu-bulu yang biasa dipotong, kumis, ya, bulu ketiak, bulu kemaluan, kemudian kuku, itu jaga, ya. Kalau dia punya niat untuk berkorban, begitu masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh dia memotong yang disebutkan tadi, ya, rambutnya, bulu-bulu yang biasa dipotong tidak boleh dipotong, begitu juga kukunya, ya. Jadi yang berkorban jaga, kemungkinan ini sudah masuk bulan Dzulhijjah, berarti ya, jangan potong kumis, jangan potong, ya, kukunya. Taib, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Masih tersisa satu pembahasan berkaitan dengan menyembelih dan syarat-syarat menyembelih, ya. Semoga di tahun ini ada tukang jagal baru, ya. Karena orang yang berkorban itu disunahkan dia yang menyembelih, sunnahnya dia yang menyembelih, ya. Maka yang patungan 1 ekor sapi, pilih coba nanti, diundi siapa nanti yang menyembelih, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih ada satu kesempatan lagi untuk bahas ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini ada pengumuman. Donasi yang sudah terkumpul ya, sampai saat ini dari awal kita buka donasi kalau tidak salah bulan Oktober sekitar 323.125.000 ya, 323.125.000 rupiah. Dan kebutuhan kita yang masih untuk finishing pengerjaan masjid sekitar kurang lebih 200 juta ya, kurang lebih sekitar 200 juta. Maka kita harapkan kepada jamaah untuk ikut berpartisipasi ya, ikut menyumbangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari rezeki agar lantai 2 ini segera selesai. Yang paling kita butuhkan sekarang ini adalah pemasangan keramik dan jendela ya, kaca dan daun jendelanya. Ini yang paling penting karena rencana kalau bisa di tahun ini sudah bisa kita pakai juga untuk anak-anak belajar ya. Maka kita harapkan kepada ikhwas sekalian untuk ikut berinfak demi kelancaran pembangunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fi ahlikum atas semua yang telah ikut berdonasi berinfak untuk kelancaran pembangunan kita ini. Ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pengumuman yang kedua tadi tentang Anda tekankan lagi tentang korban tadi. Kalau tidak salah 2 yang sudah penuh, kelompok yang 3 masih sisa berapa Bu? Sisa 2 orang kelompok yang 3. Ya, semoga terbentuk lagi kelompok yang keempat, ketiga, kelompok 5, 6 dan seterusnya. Ya. Kemudian pengumuman yang ketiga, jadi depan masjid ada tumpukan tanah. Ya, insyaallah tanah ini kita akan naikkan ke atas masjid, maka ini butuh kita gotong royong. Maka bagi ikhwah yang punya kesempatan besok mulai jam berapa? Jam 8 ya. Ya, mulai jam 8 maka silahkan datang. Sarapan di sini ya. Gimana? Ya, sarapan di sini. Berat bilang iya antum ini. Sarapan di sini insyaallah mulai jam 8 bagi ikhwah yang punya waktu untuk datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.